Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Islamic Banking dan Islamic Capital Market. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fauzia Heriati, NIM C1F018013, dan rekan-rekan saya. Hai guys, perkenalkan nama saya Nuruddin Siregar, NIM C1F018043. Saya mahasiswa Prodi Ekonomi Islam 2018, kelas R005. Hai guys, perkenalkan nama saya Liza Silviana Aprilia, NIM C1F018051 dari kelas R005. Hai teman-teman, kenalkan aku Ade Rahma Fitria dengan NIM C1F018041 kelas R005 dengan Prodi Ekonomi Islam. Hai guys, perkenalkan nama saya Aldi Saputra, NIM C1F018019 dari R005. Terima kasih. Guys, perkenalkan nama saya Septa Daniudo, NIM C1F018037. Saya dari kelompok 2 kelas R05 Ekonomi Islam Uja. Baiklah, sekian mungkin untuk perkenalan dari kami. Langsung saja kepada presentasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai Islamic Banking. Islamic Banking atau bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pertama, bagaimana sih kondisi perbankan syariah di tingkat global dan nasional? Merujuk pada kondisi keuangan syariah di tingkat global berdasarkan data State of the Global Islamic Economy pada tahun 2018, beberapa dekade terakhir terjadi peningkatan aset pada sektor Islamic Finance pada tahun 2018 sebesar 2.524 miliar US dollar atau terjadi peningkatan sebesar 3,5% dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2016 sebesar 2.202 miliar US dollar. Dan diproyeksikan pada tahun 2024 akan terus meningkat hingga 5,5% atau sekitar 3.472 miliar US dollar. Peningkatan sektor keuangan syariah di tingkat global tersebut didukung oleh beberapa sektor keuangan, salah satunya yaitu sektor perbankan syariah. Jika dilihat dari kontribusi aset keuangan syariah, sektor perbankan syariah menjadi kontributor aset tertinggi, yaitu sebesar 70%, dan sisanya diikuti oleh Islamic Sukuk sebesar 4%, Islamic Fund sebesar 4%, dan lainnya sebesar 7%. Ini menunjukkan bahwa eksistensi perbankan syariah sangat mendominasi dari beberapa sektor keuangan lainnya. Sementara itu, industri keuangan syariah Indonesia berhasil menempati top Islamic Finance Markets in Asset. Berdasarkan data Global Economy Report Index tahun 2018, Indonesia berhasil menempati posisi ke-8 di dunia, yang mana meningkat 2 poin setelah di tahun sebelumnya 2017, Indonesia menempati posisi ke-10. Industri keuangan yang dimaksud mencakup industri perbankan dan pasar modal syariah. Jika dilihat berdasarkan urutan aset keuangan syariah secara global, aset keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini menjadi petanda bahwa Indonesia semakin berkompeten untuk turut serta berkontribusi dalam perkembangan keuangan syariah di dunia. Sehingga sektor perbankan syariah menjadi salah satu sorotan dalam perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Nah, bagaimana sih kondisi kinerja perbankan syariah di Indonesia? Berdasarkan data yang dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018, kondisi kinerja perbankan syariah pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami tren yang positif. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kinerja perbankan syariah di Indonesia, yaitu total aset, rasio kecukupan modal atau CAR, potensi pengembalian atau return on asset, dan penurunan kredit macet atau NPF. Data perbankan syariah di tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan adanya peningkatan dan pertumbuhan yang positif. Perkembangan pesat perbankan syariah dan disertai dengan potensi pasar yang cukup besar
namun belum mampu dibarengi dengan meningkatnya pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian pangsa pasar perbankan syariah atau market share perbankan syariah selama 20 tahun belakang masih berada di angka 5% dan sangat berjauh berbeda dengan pangsa pasar perbankan konvensional. Padahal mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya pembahasan mengenai rantai nilai atau value chain perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki alur rantai nilai, mulai dari proses penghimpunan atau funding, proses manajemen dalam perbankan, hingga proses pembiayaan atau financing. Secara umum, rantai nilai perbankan syariah terdiri dari dana pihak ketiga dan pembiayaan sebagai input. Kemudian, dilanjutkan dengan instrumen, kebijakan, dan jasa keuangan perbankan syariah sebagai proses manajemen. Dan diakhiri dengan proses pembiayaan dan komersialisasi kepada mudharib sesuai akad dan prinsip syariah. Sehingga diharapkan rantai nilai tersebut dapat memberikan manfaat bagi perkembangan industri halal di Indonesia. Berikut merupakan penjabaran pelaksanaan teknis value chain perbankan syariah. Pertama, value chain dari sisi input atau pendanaan. Bersumber dari produk-produk perbankan, yaitu dana pihak ketiga berupa giro, tabungan, deposito berjangka, dan pembiayaan yang diterima. Kemudian, dari sisi pendukung atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam setiap rantai ini adalah nasabah perorangan, nasabah UMKM, nasabah lembaga keuangan lainnya, nasabah komersial dan korporasi, APBN, BI/OJK, Kemenq, LPS, DSN MUI, dan Kemenak. Kedua, value chain dari sisi proses merupakan kegiatan atau proses yang bersumber dari produk perbankan yang terdiri dari instrumen likuiditas, interbank call money market, hedging, otomatis proses, SDI, sistem IT, dan digital banking. Kemudian, pendukung untuk memangku kepentingan yang terlibat dalam setiap rantai ini adalah Bank Indonesia, OJK, LPS, dan ekonomi digital. Terakhir dari sisi output, pembiayaan atau financing yang juga bersumber dari produk perbankan syariah, yaitu akad jual beli yang terdiri dari murabahah, salam, dan istisna, bagi hasil terdiri dari mudharabah dan musyarakah, dan sewa terdiri dari ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Serta pendukung atau selaku pemangku kepentingan yang terlibat dalam setiap rantai ini adalah nasabah perorangan, nasabah UMKM, nasabah lembaga keuangan lainnya, nasabah komersial dan korporasi, APBN, BI, OJK, Kemenq, LPS, DSN MUI, dan Kemenak. Nah, selanjutnya analisis SWOT perbankan syariah. Pada aspek input pendanaan, kekuatannya berupa 1. Sumber pendanaan berasal baik dari masyarakat muslim yang loyalis syariah maupun non-muslim yang percaya dengan sistem syariah atau dari lembaga-lembaga bisnis dengan azas operasional syariah. Yang kedua, sumber dana dari BPKH. Pada aspek input pendanaan, kelemahannya berupa 1. Pendanaan masih didominasi oleh bentuk simpanan berbiaya mahal atau deposito berjangka dan berjangka pendek, sehingga tidak tepat jika akan dialokasikan untuk pembiayaan jangka panjang. Pada aspek proses, kekuatannya berupa 1. Regulasi dalam berbagai aktivitas operasional bank sudah jelas dari BI, OJK, dan lembaga lain yang terkait. Yang kedua, UUS dapat memanfaatkan semua fasilitas bank induk dalam operasionalnya sehingga dapat menekan biaya operasional yang menimbulkan potensi peningkatan keuntungan. Yang ketiga, kinerja UUS dalam kurung ROA, BOPO, NPF, NOM lebih baik dibanding BUS. 4. UUS dapat memanfaatkan tenaga ahli dari bank induk. Pada aspek proses, kelemahannya berupa 1. SDI baik dalam jumlah maupun kualitas masih belum sesuai yang diharapkan atau belum memadai. Kedua, efek dari kebijakan spin-off, terdapat BUS yang masih terkendala permodalan dan perluasan usaha karena membutuhkan investasi tinggi.
Yang ketiga, kinerja BUS dalam kurung ROA, BOPO, NPF, NOM berada di bawah UUS. Yang keempat, masih sedikitnya tenaga ahli yang dimiliki bank syariah dengan pengalaman yang juga belum banyak. Pada aspek output pembiayaan, kekuatannya berupa 1. Pengakses utama pembiayaan syariah adalah loyalis syariah. Yang kedua, perusahaan-perusahaan dengan azas operasional syariah. Pada output pembiayaan, kelemahannya berupa 1. Regulasi spin-off mengakibatkan bank-bank yang akan berubah menjadi BUS mengalami ketidakcukupan modal. Analisis SWOT. Pada aspek input pendanaan atau funding, kesempatannya berupa 1. Perkembangan industri halal, 2. Perkembangan UMKM, 3. Potensi masyarakat yang belum memiliki akun bank syariah masih tinggi, 4. Pangsa pasar masih rendah sehingga terdapat potensi pendanaan besar yang belum terrealisasi. 5. Dukungan pemerintah untuk pengembangan ekonomi syariah sudah mulai terlihat dengan kebijakan tentang dana BPKH. 6. Perkembangan pengelolaan dana ZISWAF dan instrumen sukuk. Pada aspek input pendanaan atau funding, ancamannya berupa 1. Kuatnya eksistensi bank konvensional untuk menarik konsumen dalam skala besar. 2. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang paham tentang syariah itu masih rendah. Yang ketiga, permodalan yang sulit meningkat. Yang keempat, skala ekonomi yang masih rendah. Pada aspek proses, kesempatannya berupa 1. Terdapat beberapa instrumen likuiditas yang dapat dimanfaatkan bank syariah untuk mengatur likuiditasnya, namun tetap menghasilkan profit, seperti surat-surat berharga jangka pendek dengan prinsip syariah. Yang kedua, otomatisasi proses dapat dimanfaatkan bank syariah dalam mempermudah operasionalnya atau bisnis prosesnya. Yang ketiga, digital banking dapat dimanfaatkan bank syariah dalam mempermudah layanan kepada nasabah atau masyarakat. Pada aspek proses, ancamannya berupa 1. Masih kekurangan SDI yang paham syariah maupun ilmu ekonomi sekaligus. Yang kedua, sistem teknologi informasi yang dimiliki masih belum secanggih bank konvensional. Yang ketiga, edukasi dan literasi perbankan syariah yang masih rendah. Pada aspek output pembiayaan atau financing, kesempatannya berupa 1. Perkembangan industri halal. Yang kedua, perkembangan UMKM. Pada aspek output pembiayaan atau financing, ancamannya berupa 1. Kuatnya eksistensi bank konvensional untuk menarik konsumen skala besar. Yang kedua, ekonomi digital dapat merupakan ancaman bagi bank syariah dalam upaya meningkatkan segmen pembiayaan retail. Pada aspek permodalan, kesempatannya berupa 1. Dana sosial lain yang belum sepenuhnya dikelola melalui bank syariah. Pembahasan selanjutnya, analisis dukungan perbankan syariah terhadap industri halal. Pada sektor makanan dan minuman halal, bentuk dukungan strategisnya berupa 1. Meningkatkan pembiayaan khusus bagi sektor pertanian. 2. Meningkatkan pembiayaan sektor pengolahan makanan dan minuman. 3. Meningkatkan pembiayaan bagi sektor kemasan makanan dan minuman. Pada sektor pariwisata halal, bentuk dukungan strategisnya berupa 1. Meningkatkan pembiayaan khusus bagi industri pariwisata halal, seperti bisnis hotel, bisnis restoran halal, transportasi, tour and travel, tour guide, dan lain-lain. 2. Meningkatkan pembiayaan bagi pengembangan objek wisata halal. 3. Meningkatkan pembiayaan bagi UMKM atau penyedia jasa makanan dan minuman. Kerajinan-kerajinan seperti spa halal yang terletak di sekitar objek wisata. Pada sektor fashion muslim, bentuk dukungan strategisnya 1. Meningkatkan pembiayaan bagi pengembangan industri fashion muslim yang terkait dengan perusahaan, seperti pengadaan bahan baku, para desainer, penerbitan, distributor, retailer. Pada sektor media dan rekreasi halal, bentuk dukungan strategisnya 1. Meningkatkan pembiayaan bagi pengembangan industri media dan rekreasi halal yang terkait dengan bidang usaha
seperti rumah produksi film, TV dan radio, penerbitan. Pada sektor farmasi dan kosmetik halal, bentuk dukungan strategisnya berupa 1. Meningkatkan pembiayaan bagi pengembangan industri farmasi dan kosmetik halal sebagai berikut. 2. Sektor farmasi halal yang menyangkut perusahaan penyedia bahan baku, manufaktur, distributor, dan retailer. 3. Sektor kosmetik halal bagi perusahaan penyedia bahan baku, manufaktur, jasa pengemasan, distributor, dan retailer. Pada sektor energi terbarukan, bentuk dukungan strategisnya berupa 1. Meningkatkan pembiayaan bagi pengembangan industri energi terbarukan. Lalu yang terakhir, pada sektor UMKM dan ekonomi digital. Bentuk dukungan strategisnya berupa 1. Meningkatkan pembiayaan bagi UMKM dengan basis startup yang terdapat pada sektor seperti agrikultur, pendidikan kesehatan, pariwisata, logistik, sektor lainnya, dan sektor lainnya yang berkembang. Strategi khusus perbankan syariah. Strategi yang pertama, penguatan pendanaan perbankan syariah. Program atau aktivitasnya yang pertama, diversifikasi produk dan jasa perbankan syariah. Outputnya, meningkatnya jumlah produk dan jasa perbankan syariah. Pemangku kepentingannya, Bank Syariah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, dan Dewan Syariah. Yang kedua, integrasi antar sektor. Outputnya, meningkatnya jumlah program kerjasama antara Bank Syariah dengan berbagai institusi dan lembaga, baik pemerintah dan swasta. Pemangku kepentingannya, BI, OJK, DSN atau MUI, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Basnas, Badan Wakaf Indonesia atau BWI, Kemenko Perekonomian, Kementerian Koperasi. Yang ketiga, peningkatan insentif untuk Bank Syariah. Outputnya, peningkatan aset dan dana pihak ketiga Bank Syariah dari setiap aktivitas yang dilakukan. Pemangku kepentingannya, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian BUMN. Yang keempat, membentuk National Halal Fund atau NHF. Outputnya, terbentuknya National Halal Fund atau NHF. Pemangku kepentingannya, Bappenas, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, DSN, MUI, Bank Syariah, BUMN, dan lembaga Ziswaf. Yang kelima, value enhancement syariah. Outputnya, meningkatnya tingkat kepuasan nasabah terhadap Bank Syariah. Yang kedua, meningkatnya jumlah nasabah Bank Syariah terhadap bank konvensional. Pemangku kepentingannya, BI, OJK, DSN, MUI. Strategi yang kedua, penguatan proses manajemen perbankan syariah. Programnya, yang pertama, melakukan kegiatan penguatan finansial, safety net, dan service excellence. Outputnya, meningkatnya kinerja operasional Bank Syariah atau balance scorecard. Pemangku kepentingannya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Yang kedua, optimalisasi peran bank umum konvensional atau BUK dalam mengembangkan layanan bank syariah. Outputnya, meningkatnya layanan unit usaha syariah melalui bank umum konvensional. Pemangku kepentingannya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Strategi yang ketiga, penguatan pembiayaan perbankan syariah. Adapun programnya yaitu yang pertama, memberikan stimulus terhadap BUMN atau BUMD syariah. Outputnya, meningkatnya jumlah pembiayaan bank syariah kepada BUMN atau BUMD. Pemangku kepentingannya, Kementerian BUMN, BI, OJK, DSN, MUI, Kemenko Perekonomian. Yang kedua, menambah jumlah BUS, UUS, dan BPRS yang terdaftar menjadi lembaga penyalur kurs syariah. Outputnya, meningkatnya jumlah BUS yang menjadi lembaga penyalur kur syariah. Pemangku kepentingannya, Kementerian Keuangan, BI, OJK, DSN atau MUI, Kemenko Perekonomian, Kementerian Koperasi. Yang ketiga, perluasan pembiayaan syariah produktif, sektor corporate dan long term infrastruktur.
Outputnya meningkatnya jumlah pembiayaan bank syariah pada sektor corporate dan long term infrastruktur. Pemangku kepentingannya Kementerian Keuangan, BI, OJK, DSN, MUI, Kemenko Perekonomian. Selanjutnya, quick win perbankan syariah. Yang pertama, membentuk National Halal Fund. National Halal Fund atau NHF adalah dana untuk mendukung pengembangan industri halal di Indonesia secara spesifik. Yang kedua, membentuk investment bank syariah. Pembentukan investment bank syariah hadir sebagai solusi atas permasalahan perbankan syariah yang masih berfokus pada segmen retail, sehingga pengembangan dalam segmen korporasi menjadi tidak signifikan. Yang ketiga, menambah jumlah bank umum syariah yang terdaftar menjadi lembaga penyalur kurs syariah. Sebagai tahap awal dalam program menjadikan bank umum syariah sebagai lembaga penyalur kurs syariah, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa fasilitas dan pelayanan yang selama ini ditawarkan bank syariah terkait di pusat maupun daerah sudah sesuai dengan hal-hal yang disyaratkan. Baiklah, demikian untuk materi perbankan syariah. Silakan lanjut part 2 untuk materi pasar modal syariah. Terima kasih.